Selamat sore saudara-saudara semua. Saya Nursanti Baruwu. Di sore ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita sore ini adalah salah bukan berarti ditinggalkan. Banyak orang yang ditinggalkan karena memiliki kesalahan. Kesalahan juga merupakan salah satu faktor di mana seseorang dapat meninggalkan kita. Siapa saja dapat meninggalkan kita. Baik itu orang tua, saudara, sahabat, teman, pacar mungkin, secara pelan-pelan akan pergi menjauh dari hidup kita. Mungkin kita juga sering mendengar kalimat yang mengatakan, orang yang dicintai Tuhan adalah mereka yang selalu mengikuti perintah Tuhan, menjauhi seluruh larangannya dan melakukan kebenarannya. Apakah Tuhan lebih mencintai mereka-mereka yang melakukan firman-Nya atau yang mengikuti dan menaati perintahnya? Kalau memang benar seperti itu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih terus hidup dalam kesalahan? Akankah Tuhan akan meninggalkan mereka? Apa yang ada di benak kita dengan mendengar kalimat ini? Hal inilah yang sering membuat orang-orang yang menyalahkan dirinya sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk terus berbuat sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mau melakukannya. Siapa yang tidak pernah salah? Dan kapan satu kesalahan membuat Anda terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan lainnya? Saya punya saudara laki-laki ya lumayan sangat nakal dan dia hidup berfoya-foya. Dia disuruh sekolah nggak mau, kerja juga tidak mau, apalagi datang ke gereja untuk beribadah. Dan dia jarang sekali ada di rumah. Baginya, pagi sampai siang itu jamnya untuk tidur. Sedangkan di malam hari, waktunya dia untuk beraktivitas. Entah dia pergi jalan-jalan, pergi ke party, dan yang paling nyebelin adalah sering minta uang untuk pergi keluar malam. Dan kalau dia minta, dia pasti dikasih. Secara pribadi saya tidak suka dengan saudara yang seperti itu. Saya aja anak yang baik, butuh proses kalau saya meminta sesuatu kepada orang tua. Namun pertanyaannya, apakah dengan kelakuannya yang begitu buruk seperti itu, papa saya mengusir dan meninggalkan dia sendiri? Lalu siapa yang tidak pernah salah dalam hidup ini? Saudara-saudara semua, ada satu kisah yang diceritakan dalam sejarah bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, yang seharusnya selalu setia mengikuti perintahnya. Kisah ini menceritakan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Raja Saul. Kisahnya diceritain dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 1 Samuel 14 ayat 23. Yang perlu kita ketahui, Saul adalah raja umat Allah, raja dari bangsa pilihan Allah, yaitu raja dari bangsa Israel. Dan Allah memilih bangsa ini agar menjadi bangsa yang mengikuti perintahnya. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, Raja Saul atau bangsa Israel saat itu belum memohon doa dan persembahan kepada Allah, guna supaya Allah menyertai mereka dalam peperangan. Ketika bangsa Israel melihat pasukan dari bangsa Filistin, mereka gemetar ketakutan, sebab bangsa Filistin sangat banyak, sehingga mereka takut untuk maju berperang. Pada saat itu, Nabi Samuel masih belum datang di perkemahan mereka untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan sesuai dengan hukum, yang bisa mempersembahkan korban hanyalah Nabi Allah. Raja Saul melihat rakyat yang ikut berperang sudah ketakutan. Bahkan sebagian dari mereka yang ikut berperang telah menyembunyikan diri, melarikan diri dari peperangan. Maka Raja Saul dengan berani mempersembahkan korban kepada Allah. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul, yaitu mengambil ahli yang bukan bagian dari pekerjaannya. Selesai dia mempersembahkan korban, maka Nabi Samuel datang. Bukannya Nabi Samuel itu memuji Raja Saul karena sudah mempersembahkan korban. Dia masih mengingat Allah karena dia terlalu lama menunggu Nabi Samuel. Malah dia marah dan berkata kepada Raja Saul, "Perbuatanmu ini sangatlah bodoh. Kamu tidak mengikuti perintah Allahmu." Lalu Nabi Samuel dengan kesal pergi dari hadapan Saul dan rakyat itu. Saudara-saudari bisa baca dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Raja Saul memeriksa barisan dari pasukannya. Dari 3.000 orang yang ikut berperang bersamanya, sekarang tinggal 600 orang yang masih ada, yang masih dengan dia, yang lain telah lari menyembunyikan diri. Saudara-saudara, mungkin kita kadang berada dalam posisi Raja Saul yang mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Mungkin juga kita sering berpikir bahwa yang saya lakukan adalah yang terbaik.
Dan kenyataannya tidak. Yang kita anggap baik pun belum tentu berkenan di mata Tuhan. Hal inilah yang dialami Raja Saul saat itu. Lalu pertanyaannya buat kita semua, apakah Allah masih menyelamatkan mereka? Atau Allah masih menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin ketika raja dari bangsa Israel telah melakukan kesalahan yang fatal? Nah, karena ini narasi, maka penulis dari kitab 1 Samuel ini melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa Yonatan putra dari Raja Saul dan pembawa senjatanya diam-diam pergi. Ngapain mereka diam-diam pergi dari pasukan Raja Saul? Yaitu untuk melawan pasukan dari bangsa Filistin. Dan di akhir cerita ini, narator menuliskan bahwa Yonatanlah dan pembawa senjatanya yang menyelamatkan mereka dari tangan bangsa Filistin saat itu. Nah, kebenaran yang mengejutkan buat kita semua adalah, pertama, apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Justru ada orang lain yang akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Seperti pada saat Saul melakukan kesalahan, maka Allah memakai Yonatan untuk menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Yang kedua, menyadari kesalahan adalah momen di mana kita memperoleh anugerah dari Allah. Dan memperbaharui diri dengan menghentikan segala kesalahan adalah momen di mana kita